Orang tuamu sudah minta maaf, tulus, nggak pura-pura. Dan orang tuamu juga sudah berubah, beneran. Nggak cuma pura-pura, nggak cuma dalam waktu yang singkat. Emang beneran berubah. Tapi kenapa kemarahanmu masih menetap? Ada yang kayak gini, karena di klinik saya nggak satu dua yang begini. Penasaran kenapa orang tuamu udah berubah? Udah juga minta maaf, tapi kemarahan saya tetap saja masih sama. Simak video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Di channel ini saya biasa berbagi soal trauma, bagaimana pemulihannya, dan juga apa saja fenomena-fenomena kesehatan jiwa yang terjadi, tapi bentuknya cerita. Saya agak males kalau ngasih edukasi, saya cuma mau cerita aja. Jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan ceritanya, yuk stay tune, jangan lupa subscribe dulu. Kembali pada topiknya. Di video ini saya mau cerita tentang fenomena yang banyak membuat orang bingung, yaitu orang tua yang udah minta maaf, orang tua yang udah berubah. Tapi kemarahan saya, dendam saya, trauma saya tidak kunjung pulih. Buat yang orang tuanya belum minta maaf, buat yang orang tuanya nggak pernah minta maaf bahkan, buat yang orang tuanya masih sama bahkan nyala-nyalain kita atau atasnya atau bawahnya atau sampingnya untuk apa yang mereka lakukan, mungkin nggak relate sama video ini, jadi nonton dulu aja. Belajar dulu aja, karena mungkin teman-teman mikir kalau seandainya mereka berubah, kalau seandainya mereka minta maaf tulus, pasti kehidupanku lebih baik. Hits, belum tentu loh. Oke, saya nggak bisa bilang pasti nggak lebih baik. Ya tentu saja kalau dari marah-marah nggak marah-marah ya jelas minimal lebih baik di bagian kita nggak dengar orang marah-marah. Atau ketika misalnya orang tua suka selingkuh lalu berhenti selingkuh lalu apapun alasannya kemudian menjadi lurus, ya minimal ada aspek baiknya. Kita nggak ngelihat ribut karena selingkuh terus, walaupun mungkin ribut karena keinget selingkuh, ya whatever. Tapi yang pasti situasi mungkin akan lebih baik. Tapi yang saya bicarakan di sini bukan situasi lebih baik, tapi keadaan personalmu secara subjektif apakah pasti lebih baik? Wait, belum tentu. Kenapa? Teman-teman kita suka berpikir bahwa emosi itu semata-mata ekspresi dari realita. Ini tercermin dari cara kita bertanya bahkan. Kenapa kamu sedih? Seakan-akan ada alasan untuk sedih. Maksudnya sedih tuh harus selalu beralasan. Atau kenapa kamu marah? Seakan-akan marahnya itu selalu beralasan. Padahal bisa jadi enggak kok. Bisa jadi sedih kita tuh ya karena nggak tahu keinget memori sedih sambil badan kita lagi kurang tidur misalnya. Atau marah kita tuh bisa semata-mata karena lapar misalnya. Jadi nggak serta-merta emosi kita adalah ekspresi dari realita. Tapi yang sering kita pikir, emosi kita selalu ekspresi dari realita. Dan di sini masalahnya. Seakan-akan emosi kita tuh selalu justified. Selalu benar. Selalu dalam tanda kutip ada alasannya. Bener sih ada alasannya. Tapi alasannya nggak selalu eksternal. Kayak tadi, lapar, ngantuk, haus, apapun itu bisa jadi alasan emosi kita muncul. Even pilek bisa jadi alasan emosi kita muncul. Pileknya nggak harus pilek yang langsung bersin. Karena pilek di hari H1, hari H2, pilek tuh kira-kira semingguan. Pilek di hari 1 kedua sebelum hidung meler, tapi badan udah mulai demam dan mulai hangat itu, walaupun belum panas-panas banget, itu emosi kita berubah pasti. Anyway, perubahan tubuh selalu menghasilkan perubahan emosi, tapi banyak orang nggak sadar itu. Kembali, apa hubungannya dengan tema kita? Banyak orang berasumsi kalau emosinya itu selalu berasal dari realita, maka ketika realita berubah, emosi berubah. Which is not. Karena again, emosi kita tuh adalah kompleksitas rumit. Nggak cuma di badan, tapi ada konsep yang kita miliki, tapi ada memori yang kita miliki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga mari membayangkan emosi kita tuh nggak serta-merta sebuah produk sederhana yang gampang diubahnya. Hanya dengan orang tua berubah, saya berubah. Atau percuma kalau mereka nggak berubah, maka emosiku nggak berubah. Loh, belum tentu loh. Ada yang orang tuanya nggak berubah, emosinya baik-baik saja tuh ada. Ada yang orang tuanya nggak berubah, traumanya diberesin, hidupnya bahagia-bahagia aja ada. Anyway, buat teman-teman yang mau belajar pemulihan trauma, bisa ngintip di YouTube membership, diklik join setelah subscribe. Teman-teman di situ bisa belajar bagaimana pemulihan trauma dengan trauma processing terapi. Kembali. So, saya nggak bilang perubahan lingkungan itu nggak perlu, tapi itu bukan satu-satunya yang kita butuhkan untuk mengubah perasaan subjektif. Karena sekalipun lingkungan berubah, orang tua berubah, kalau memori traumatik masih kita simpan, konsep yang kita punya masih sama, maka cenderung emosi kita sama. Nah, dari tadi saya ngomong memori, dari tadi saya ngomong sensasi badan, kita pindah deh konsep. Banyak orang yang punya konsep juga keliru. Misal konsepnya adalah semata-mata orang harus berubah, aku tuh penerima pasif dari realita, itu konsep salah.
Karena aku adalah penyusun aktif dari realita, orang lain juga penyusun aktif dari realitanya. Jadi nggak aku semata-mata pelaku pasif di kesemua ini gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, nggak juga. Saya nggak bilang kemudian semuanya jadi mudah dan semuanya itu adil buat semua orang, nggak juga. Tapi kita bukan pelaku pasif terhadap realita, kita pelaku aktif dari realita. So we need to change something. Kita butuh mengubah sesuatu. Kita butuh mengkonstruksikan ulang sesuatu sehingga realita lebih ramah bagi kita. Dan ini ngomongnya nggak cuma dalam perspektif individu, mungkin dalam perspektif sosial. Saya butuh mengubah sesuatu secara sistemik. Itu kenapa orang demo. Itu kenapa orang bikin NGO. NGO apa sih? Non-government organization, LSM. Itu kenapa orang bikin gerakan-gerakan tertentu. Ini adalah bentuk kuasa individu terhadap perubahan sistemik yang kemudian kuasa individunya dibentuk bersama-sama dalam bentuk kolektif. Ngerti maksudnya nggak sih? Sehingga kita bukan pelaku pasif dari realita. We still have some influence. Nggak sepenuhnya ngontrol, tapi kita punya pengaruh terhadap realita. Bisa dipahami ya? Kembali. Nah, kenapa sekalipun orang tua minta maaf dan orang tua berubah, saya tetap bisa marah, dendam, trauma? Ya karena konstruksi dari emosi bukan hanya semata-mata dari realitanya saja. Karena kalau realitanya berubah, tapi realita internal kita tidak berubah, maka emosi kita tetap sama. Walaupun orang tua udah minta maaf, pertanyaannya, apakah caramu berpikir tentang orang tuamu tetap sama? Apakah persepsimu tetap kaku begitu-begitu saja tidak berubah? Sesuai dengan orang tuamu berubah, tanda tanya. Apakah memori yang kamu punya masih sama kualitas emosionalnya? Masih jelas, masih kuat, tiap keingat bikin marah padahal orang tuamu udah gak pernah melakukan itu? Apakah gaya hidupmu juga masih sama? Masih sama sedentary-nya. Sedentary itu dalam tanda kutip malas-malesan. Rebahan, gak olahraga, makan yang gak sehat gitu. Karena itu juga mempengaruhi emosi. So beberapa faktor ini patut dipertimbangkan karena gak cuma orang tua berubah, banyak hal yang perlu kita ubah. Dan saya mau fokus ke memori traumatik. Banyak orang nggak sadar hidupnya tuh dipengaruhi memori. Memori kita tuh bukan rekaman terhadap peristiwa. Sebenarnya secara sains, memori kita ada untuk mempersepsi realita dan untuk memprediksi masa depan. Bukan untuk merekam peristiwa, bukan. Sehingga ketika kita mengingat dengan jelas peristiwa masa lalu yang menyakitkan, sebenarnya otak kita sedang mempersiapkan itu di masa depan. Means, apa yang dilihat otak, yang dipersepsi otak, ya dari situ muatannya. Selalu ada ancaman, selalu bersiap-siap, selalu nggak nyaman. Ini yang membuat hidup kita susah. Karena memori sebenarnya secara sains itu bukan rekaman peristiwa. Itu modal bagi otak untuk memprediksi realita, untuk mempersepsi realita. Bahaya itu. Kalau yang kita simpan adalah sesuatu yang vivid, kuat, jelas, emosinya kuat dan gak nyaman, maka itu akan dipakai memprediksi realita dan itu bahayanya. Itu kenapa trauma terapi yang saya kembangkan, trauma processing terapi, menargetkan memori traumatik, bukan menargetkan maaf, terima, ikhlas. Enggak. Targetnya memori. Karena begitu memorinya kita tweak itu apa ya? Kita bongkar. Nama keren yang saya mau buat adalah structural depotentiation, alias memorinya dalam tanda kutip kita rusak strukturnya sehingga akhir dari sesi memorinya harus tidak sejelas awal. Ketika emosinya nggak ada, memorinya nggak sejelas awal, dua itu. Emosinya nggak ada, memorinya nggak sejelas awal, maka memori ini nggak dijadikan otak untuk bahan persepsi atau bahan prediksi lagi. Artinya kita nggak lagi melihat dengan sesuatu yang mengancam. Karena memori adalah cara kita mempersepsikan. Kita nggak melihat dengan sesuatu yang mengancam, tapi netral aja gitu, biasa aja. Nah, itu. Jadi kenapa kita bisa masih merasa marah, dendam, trauma kalau orang tua minta maaf berubah? Ya bisa banget. Justru persepsi kita bahwa emosi kita semata-mata adalah reseptor pasif alias cuma bereaksi terhadap realita, itu yang keliru. Enggak. Emosi kita tuh diinfluence, dipengaruhi banyak sekali hal. Udah, itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, masukan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.